Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Jadi di sini sebelum saya memaparkan materi saya, alangkah baiknya kita berdoa agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam setiap melakukan pembelajaran baik secara offline ataupun secara online. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan waktunya untuk saya dalam memaparkan materi saya. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Cahyo Nugroho dengan NIM 026. Di sini saya akan memaparkan materi PowerPoint saya mengenai peraturan dan tata kelola K3. Pertama-tama, apa sih K3 itu dan apa yang membedakan K3 dengan K3LH? Jadi di sini K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan K3LH adalah kesehatan dan keselamatan seperti K3, akan tetapi K3LH mencakup lingkungan hidup. Jadi di sini K3 hanya mencakup aspek perusahaan dan sumber dayanya, akan tetapi jika K3LH selain mencakup hal tersebut, dalam lingkungan hidup, K3LH juga mengatur tentang polusi, baik air ataupun udara. Jadi, limbah yang dihasilkan itu tidak boleh merusak ataupun mencemari lingkungan. Makanya itu yang membedakan K3 dan K3LH. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, baik terbuka atau tertutup, di mana terdapat tenaga kerja yang sedang bekerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana di dalam tempat usaha tersebut terdapat sumber-sumber bahaya. Itu yang dimaksud tempat kerja menurut UU Nomor 1 1970. Sedangkan tempat kerja menurut OSAS adalah lokasi yang berkaitan dengan aktivitas kerja di bawah kendali sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian penerapan K3 berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 mengenai K3, yang pertama adalah untuk melindungi, yang kedua untuk menjamin, dan yang ketiga untuk meningkatkan. Tentunya semua itu untuk melindungi, menjamin, dan meningkatkan sumber daya pekerja yang ada dan juga hasil dari yang bekerja hasilkan, yaitu suatu produk ataupun dari hasil jenis usaha tersebut. Kemudian dasar hukum K3. Dasar hukum K3 memiliki beberapa dasar, diantaranya UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. Kemudian Perman Naker Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Kemudian Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang panitia pembinaan K3. Untuk syarat K3 diantaranya adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, memberi kesempatan serta menyelamatkan diri pada waktu terjadinya kecelakaan, dalam artian memberikan akses yang tidak sulit untuk keluar dari ruangan tersebut. Yang ketiga, memperoleh penerapan yang cukup sesuai, kemudian menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, ini yang berkaitan K3LH, serta memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, dan proses kerjanya, mengamankan dan memperlancar penguatan orang lain, binatang, tanaman, atau barang, jadi saling tersinkronisasi.
menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang bahaya kecelakaannya tinggi. Jadi di sini beberapa poin tersebut adalah syarat-syarat K3. Untuk pengawasan K3 diatur dalam pasal 5, 6, 7, dan juga 8, di mana pasal 5 berisi tentang wewenang dan kewajiban direktur. Pasal 6 tata cara permohonan banding, pasal 7 tentang pengusaha harus membayar retribusi atau ganti rugi, dan pasal 8 pengurus diwajibkan melakukan pemeriksaan. Untuk pembinaan K3 menurut pasal 9 berisi tentang pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan, menyelenggarakan setelah memenuhi dan mentaati semua aturan mengenai K3. Sedangkan ketentuan dan pelanggaran diatur dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 yang memiliki isi berbeda-beda mengenai ketentuan pelanggaran K3. Untuk peraturan pelaksanaannya, pasal 15, pasal 16, pasal 17, dan juga pasal 18. Dalam keempat pasal tersebut mengatur tentang peraturan pelaksanaan K3. Jadi dalam K3 pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan yang terdapat dalam 4 pasal tersebut. Selanjutnya, tujuan K3 sesuai dasar-dasar keselamatan K3 menurut buku manajemen sumber daya manusia. Jadi, tujuan K3 itu dibuat agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, itu yang paling utama. Kemudian mendapatkan perlengkapan dan peralatan kerja sesuai yang dibutuhkan dan sesuai dengan SOP standar keamanan nasional. Kemudian agar semua hasil produksi aman berkaitan dengan barang ataupun sumber dayanya, agar adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan pegawai, meningkatkan partisipasi kerja, kemudian terhindar dari gangguan kesehatan, baik lingkungan ataupun saat produksi dilaksanakan. Dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Pengertian K3 dari segi filosofi adalah pemikiran atau upaya yang menjamin keutuhan baik jasmani ataupun rohani, khususnya pada manusia yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan keilmuan adalah pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Safety di sini memiliki arti keselamatan, sedangkan healthy memiliki arti yaitu kesehatan. Dalam K3, kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan standarisasi yang baik dan jelas, dilakukan pengawasan yang secara terus-menerus, penelitian bersifat teknik, kemudian riset, dan terakhir adalah penelitian psikologis. Dan pencegahan gangguan kesehatan, di sini perusahaan dapat melakukannya dengan cara menemukan masalah yang ada, setelah itu dianalisis, kemudian dipecahkanlah cara penyelesaiannya bagaimana, kemudian melakukan pelaksanaan pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah melakukan pengawasan. Jadi di sini perusahaan wajib melakukan pengawasan secara kontinu, dalam artian tidak hanya melakukan pengawasan setelah adanya sebab dan akibat. Jadi pengawasan harus dilakukan secara kontinu, baik ada kecelakaan ataupun tidak, agar pegawai di situ tetap selalu merasa aman, serta sumber daya yang ada juga merasa aman semua. Metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dapat diupayakan pencegahannya melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, serta pembinaan dan pengawasan, dan sistem manajemen yang baik. Dan yang terakhir adalah kebijakan K3 sesuai dengan sistem manajemen K3 menurut OSAS. Berarti segala arah
dan target atau tujuan dari sebuah organisasi yang berkaitan dengan K3 secara resmi dinyatakan oleh pimpinan perusahaan. Perencanaan K3, dalam perencanaan K3 harus memenuhi pemenuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan memuat tujuan, sedangkan pelaksanaannya secara garis besar adalah perlindungan terhadap pekerja yang menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk evaluasi K3 dapat dilaksanakan dengan cara mapping, meliputi area, pekerjaan, material, dan orang atau sumber daya tersebut. Kemudian identifikasi, yaitu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan mendengarkan. Tahapan ini dilakukan setelah kita melakukan identifikasi peraturan. Kemudian untuk perbaikan K3 dapat dilakukan dengan evaluasi baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, ini menurut saya Cahyo Nugroho dengan NIM 026. Pada dasarnya Undang-Undang Keselamatan Kerja yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mengatur segala aspek yang ada dalam pekerjaan tersebut. Setiap tenaga berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya agar mendapatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Jadi ini masukan saya terhadap teman-teman semua, khususnya pada diri saya sendiri. Jadi mengenai mata kuliah K3 ini kita wajib mempelajari, dalam artian kita harus mempelajari apa sih K3 itu, apa sih tujuan K3 itu, mengapa harus K3. Setelah kita mengerti dan mempelajari aspek-aspek yang ada dalam K3, kita harus mengerti bagaimana. Jadi kita tidak hanya mempelajari, kita juga mengerti. Dalam artian bisa dikatakan ketika ada etiket, kita harus melaksanakan etikanya. Jadi seperti itu. Setelah mempelajari dan mengerti, kita aplikasikan. Jadi kita terapkan dalam kehidupan perindustrian, dalam artian baik saat melakukan pekerjaan ataupun di dalam ruangan industri. Jadi dengan K3 kita akan aman. Jadi saya di sini agak sharing sedikit ya. Jadi saya dulu waktu SMK magang dan teman saya mengalami kecelakaan kerja, di situ saya baru merasakan apa arti penting K3. Jadi di situ teman saya waktu itu sedang menggerenda dengan saya dan teman saya juga sudah melakukan K3 dengan baik. Akan tetapi yang namanya kecelakaan kerja itu menimpa teman saya. Alhamdulillahnya dia pakai sepatu safety. Akan tetapi mungkin gerenda itu mungkin beliau juga lagi kurang konsentrasi, jadi gerendanya tidak diarahkan ke plat baja, akan tetapi malah diarahkan ke alas atau plester tanah tempat perusahaan tersebut sehingga terpental dan terpecah. Nah, pecahan tersebut mengenai dan melukai tangannya. Akan tetapi perusahaan tempat kami magang bertanggung jawab dan langsung melaksanakan K3 dengan baik dengan memberikan pertolongan pertama. Jadi dari situ saya memiliki pemahaman dan saya mengerti, serta dari situ pengalaman saya berbicara mengenai K3. Makanya saya bisa bilang pelajari, mengerti, dan aplikasi. Karena dengan K3 kita akan aman. Ya, itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Di sini kita sama-sama belajar. Alangkah baiknya saling mengingatkan dan memberi masukan satu sama lain. Akhir kata, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Cahyo Nugroho dengan NIM 026. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu laksanakan 3M, mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita
semua. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Terima kasih.